Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi masih dengan saya Dr. Fikri. Belum berubah, as usual, as always. Ya, ini baru tiba di Kuala Lumpur. Nah, sambil nunggu kita gerak, saya mau share soal wisdom dari tokoh-tokoh besar. Tadi saya mau mulai dari Ibnu Sina. Kenapa mau mulai dari Ibnu Sina? Karena dia pemikir, dia intelektual, dia filosof, dan dia dokter. Nah, itu dia yang penting kan. Sama-sama dokter kita. Ibnu Sina ini salah satu tokoh yang wajib teman-teman baca. Dia punya autobiografi. Orang ini keren. Keren, hebat lah. Tokoh besar yang menginspirasi dunia. Dia mempengaruhi alur perjalanan dan peradaban sejarah. Itu Ibnu Sina. Lahir dari keluarga yang aristokrat, bapaknya gubernur. Bapaknya gubernur di salah satu provinsi di Bukhara. Nah, satu ketika ini Ibnu Sina ini kan seorang pemikir yang sejak usia 10 tahun sudah hafal Quran, sudah tuntas mempelajari Quran sejak umur 10 tahun. Kedokteran tuh kalau nggak salah umur 13 atau 14 tahun Ibnu Sina selesai. Anaknya sangat smart. Dia mempelajari logik, natural science. Nah, satu-satunya yang berulang kali susah dia pahami adalah metafisiknya Aristoteles. Itu susah, berulang-ulang kali dibaca, bahkan berdasarkan literatur sampai ratusan kali dia baca buku itu. Nanti dia paham ketika dia membaca buku itu. Tidak sengaja ketemu di pasar, ada anak yang menjual Metafisik Aristoteles yang ditulis oleh Al-Farabi. Nah, di situ dia memahami tentang metafisiknya Aristoteles lewat Al-Farabi. Nah, saya sendiri pun begitu. Ketika saya baca metafisiknya Aristoteles langsung itu susah. Tapi ketika kita baca Aristoteles via Al-Farabi itu mudah kita pahami. Nah, singkat cerita, ini kita nggak sampai 7 menit ya, kultum, kuliah 7 menit. Singkat cerita, satu hari Raja Sultan Bukhara ini sakit, Sultan Nuh III kalau saya nggak salah. Sakit, tertidur nggak bisa bangun, nggak sadar, tidur terus pokoknya. Semua dokter istana itu nggak ada yang berhasil mengobati. Nah, di saat yang bersamaan popularitas Ibnu Sina sebagai seorang dokter yang bisa menyembuhkan itu sedang naik daun. Masih muda nih, anak muda, remaja, belasan tahun. Akhirnya dimintailah tolong. Nah, disinilah dia kenal dengan dokter temannya Abu Hasan Al-Masih kalau saya nggak salah. Al-Masih, dokter juga, dokter senior yang memilih untuk menjadi teman Ibnu Sina dalam petualangannya dia, perjalanan pelarian, lebih tepat disebut sebagai pelarian. Abu Sahal Al-Masih, ya, itu nama dokternya senior. Dokter ini mau menemani karena kagum dan terpukau dan takjub dengan kecerdasan yang dimiliki Ibnu Sina.
sudah, singkat cerita, Ibnu Sina datang ke istana, dibawa ke istana, diminta untuk menyembuhkan sang sultan. Dan dengan diremehkan oleh dokter-dokter senior itu, akhirnya Ibnu Sina berhasil menyembuhkan sultan. Sultan berhasil bangun. Nah, dalam waktu ya sekitar 1-2 minggu lah sultan bangun. Nah, karena sultan sembuh, sultan mau kasih hadiah nih ke Ibnu Sina. Sultan bilang, ini luar biasa karena yang you selamatkan saya punya nyawa. Kamu membangkitkan aku dari kematian. Kira-kira begitu kata Ibnu Sina. Jadi Sultan Nuh ini, Nuh III mau kasih Ibnu Sina kekuasaan dan kekayaan di 2 kota, yaitu kota Isfahan dan Hamadan. Nah, ini keren nih. Ya iyalah, seharga nyawanya sultan dia kasih. Karena menyembuhkan sultan mahal. Nah, tapi apa yang dilakukan Ibnu Sina? Ibnu Sina menolak. Ini inti nih, poinnya ini. Kita kehilangan hari ini keteladanan ini. Ibnu Sina menolak. Terus dengan sangat memaksa, sultan tersinggung dan bilang, ini saya marah nih Ibnu Sina. You sudah selamatkan nyawa sultan, Sultan Bukhara yang you selamatkan, penguasa Sultan Bukhara. Dan kalau kamu nggak mau terima hadiah saya akan sangat kecewa, sakit hati. Akhirnya Ibnu Sina oke, tapi minta hadiah yang lain. Raja terkejut. Apa ini? Karena psikologi orang kalau mau minta kan pasti lebih. Apa yang diminta Ibnu Sina? Ibnu Sina hanya meminta kunci keperpustakaan di kota Bukhara. Kunci perpustakaan Kesultanan Bukhara. Wah. Karena di situ dia berjumpa banyak ide-ide besar. Coba bayangkan tuh ya. Sultan mau ngasih dia kekuasaan dan uang, kekayaan di seluruh 2 kota, Isfahan dan Hamadan. Kira-kira 2 kota itu kalau kita ibaratkan Indonesia, kalau Bukhara itu Jakarta, maka Isfahan dan Hamadan ini yang kira-kira Jawa Barat dan Jawa Tengah atau Jawa Timur lah, salah 2 lah dari 3 provinsi itu. Dikasih kekuasaannya dan kekayaannya, seluruh kekayaan. Tapi Ibnu Sina enggak. Ibnu Sina hanya minta kunci perpustakaan. Artinya apa? Di mata seorang Ibnu Sina, kekuasaan dan kekayaan yang sebenar-benarnya itu adalah ilmu. Oke? Nah, jadi itu teladan dan wisdom kita hari ini yang hilang dari kita punya kehidupan, apalagi bicara konteks Indonesia hari ini, ya, intelektualnya pun bahkan genit-genit mau merapat dan mendekat kekuasaan, bahkan hanya untuk sekelas menteri ya, menteri. Jadi itu Ibnu Sina, Sultan Nuh, dan perpustakaan di Bukhara. Wah, luar biasa. Saya Dr. Fikri, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.